Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Menjadi orang yang bersih. Malaikat itu suci dan terbebas dari kotoran. Syarat pertama yang harus kita penuhi agar bisa bersanding dengan malaikat rizki adalah berusaha menjadi manusia yang bersih. Sebab tak mungkin bisa berdampingan antara yang kotor dan yang bersih, antara yang kotor dan yang najis. Kedua hal itu adalah dua sisi yang bertolak belakang. Jika demikian, apakah kita harus menjadi manusia yang benar-benar suci? Apakah kita harus berusaha menjadi malaikat? Tidak mungkin. Manusia tidak mampu menyamai kesucian malaikat. Namun setidak-tidaknya kita berusaha dan berdaya upaya untuk menjadi manusia bersih. Manusia bersih dalam tanda kutip artinya orang yang telah melakukan taubat karena menyadari dirinya memiliki dosa-dosa. Karenanya dikatakan, barang siapa yang ingin rezekinya ditambah dan pekerjaannya lancar, hendaknya ia beristighfar. Artinya, hendaknya seseorang itu menyadari dosa-dosanya, kemudian memohon ampun dari Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Amalan ini disebut taubatan nasuha. Kita menyadari bahwa yang memiliki rizki dan berhak memberikan kepada makhluk hanyalah Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang memiliki hak penuh terhadap siapa saja. Zat yang memberi rizki itu punya aturan yang harus dipatuhi manusia, mempunyai keharusan untuk mematuhi perintahnya dan menghindari larangannya. Maka pikirkanlah, jika kita mengharap rizki dari yang punya rizki, tetapi tidak mematuhi aturannya, mungkinkah hal itu bisa tercapai? Secara fitrah memang manusia mendapat rizki yang dijamin, tetapi perkara rizki tambahan tak mungkin Allah memberikannya. Tak mungkin malaikat rahmat melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan rizki tambahan itu ketika Allah tidak memberi izin. Sekarang kita bertanya pada diri sendiri, apakah sepenuhnya kita mengimani, percaya jika Allah itu satu-satunya zat yang memberi rizki? Yakinlah bahwa Dia Maha Pemberi rizki. Tak ada sesuatu pun yang kuasa dan berhak memberikan rizki kepada makhluk kecuali Allah. Ini merupakan keimanan yang mendasar. Katakanlah, siapakah yang memberi kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Saba ayat 24. Orang yang tidak meyakini bahwa rizki itu dari Allah, maka ia termasuk orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ia termasuk orang musyrik. Karenanya kita harus meyakini bahwa Allah jua yang memberikan rizki kepada kita. Setelah keimanan kita benar, maka pikirkanlah sekali lagi bahwa Allah sang pemilik rizki itu memerintahkan kepada manusia agar mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika selama ini kita masih saja tidak mematuhi perintahnya dengan sepenuh hati, atau kita masih melakukan perbuatan yang dilarang sekecil apapun, berarti jiwa kita kotor. Apabila jiwa masih kotor, punya dosa, maka itu artinya menghambat datangnya rizki dari Allah. Artinya pula secara tidak sadar kita telah menjauhi malaikat rahmat yang membawakan rizki. Kita perlu bertobat. Taubat bisa juga dimaknai istighfar. Amalan perbuatan ini merupakan sebuah sikap kita untuk meraih rahmat Allah. Rahmat Allah artinya kemurahan Allah. Adapun rahmatnya itu bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah rizki yang kita dambakan. Istighfar berarti menyatakan kesalahan, kelemahan, dan dosa, baik disengaja maupun tidak kepada Allah Ta'ala.
mengaku bahwa diri ini sangat membutuhkan rahmat-Nya, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Salah satu dari sekian rahmat-Nya adalah dibukakan pintu rizki. Berkaitan dengan hal itu, diterangkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membiasakan istighfar, meminta ampunan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesempitan dan memberikan kesenangan dari setiap kesusahan, serta memberinya rizki dari arah yang tidak dia duga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ditegaskan dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Perhatikanlah bahwa Allah menyeru kepada orang-orang beriman agar bertaubat. Orang beriman adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Meyakini pula bahwa kehidupan dan rizkinya itu bergantung Allah Ta'ala. Mereka yakin bahwa janji Allah itu benar. Yakin bagi siapa yang beriman dan bertaubat pasti akan diberikan keberuntungan yang sempurna. Dalam ayat di atas dikatakan jika kita mau bertobat, maka Allah sang pemilik rizki akan memberikan jalan menuju keberuntungan. Maka bertobatlah dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Bacalah istighfar pagi dan petang atau sebanyak mungkin. Kemudian ikutilah dengan perbuatan taubat. Perbuatan taubat adalah menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dengan sedalam-dalamnya, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Selanjutnya, menjaga dan memelihara diri agar tidak lagi terpleset perbuatan yang menghambat rizki dan menjauhkan kita dari malaikat rahmat. Jika kita telah menjadi manusia bersih, malaikat rahmat akan bersanding dengan kita. Malaikat rizki akan selalu mengikuti kita dengan memberikan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.